Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A, semester 7, NIM 1703030014, program studi sosiologi, program mata kuliah sosiologi terapan. Baik, jadi hari ini saya akan membahas tentang review buku ke-7 dari mata kuliah sosiologi terapan. Jadi di buku ini menjelaskan tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita memasuki revolusi 4.0 atau revolusi 4.0, yang mana dengan adanya revolusi 4.0 dan ketersediaan jaringan maupun jaringan yang semakin kualitas internet yang semakin meningkat, maka di sini ada perkembangan dan perubahan di tengah kehidupan masyarakat, yang awalnya semua pekerjaan bersifat offline sekarang dialihfungsikan lebih kepada ke bidang online. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini saat ini juga kita tengah dilanda pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan adanya protokol kesehatan untuk melakukan social distancing, maka banyak sekali yang bekerja dari rumah atau biasa disebut work from home, yang mana di sini ketika bekerja dari rumah dan tidak bepergian dan melakukan social distancing, maka di sini yang menjadi sarana utama untuk menyalurkan informasi tidak lain dan tidak bukan adalah handphone, yang pastinya semua orang bekerja dalam jaringan atau bersifat online. Jadi di sini banyak sekali dampak-dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif yang dihasilkan oleh media itu. Kemudian di sini manusia sebagai aktor yang menjalankan revolusi 4.0 atau yang bekerja di bawah tekanan internet dan bekerja secara online harusnya mampu mengontrol penyebaran informasi, karena semakin perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran di media sosial. Salah satunya diantaranya bertebaran informasi-informasi yang belum diketahui kebenaran, seperti berita-berita hoax maupun ujaran kebencian. Kemudian di sini dengan adanya sistem online atau dengan adanya revolusi 4.0, maka di sini identitas dari pribadi itu juga semakin hari semakin tergerus. Dengan adanya perkembangan media yang sangat cepat, maka di sini individu atau masyarakat lebih senang berada di realitas semu yang diciptakan media sebagai agenda setting, yang memungkinkan individu atau masyarakat itu lebih nyaman melakukan kegiatan yang berbau media sosial atau yang lebih di realitas semu ketimbang melakukan interaksi atau apapun di dalam realitas nyata atau realitas nyata. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya, adapun tantangan-tantangan yang dihadapi di sini. Jadi di sini dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dari hari ke hari, maka akan menimbulkan tantangan sendiri bagi masyarakat di masa yang akan datang. Jadi di sini banyak sekali tantangan-tantangan yang akan berimbas kepada ilmu pengetahuan, yang mana dengan adanya perkembangan yang semakin cepat dan pertukaran informasi yang semakin cepat, masyarakat lebih cenderung menyukai ranah semu atau lebih suka berada di dalam realitas semu itu ketimbang berada di realitas nyata. Masyarakat lebih suka
melakukan interaksi di media sosial ketimbang berkomunikasi secara langsung. Jadi di sini fungsi komunikasi antar pribadi tergerus oleh perkembangan zaman. Kemudian ada identitas, konsep yang tunduk pada evolusi besar. Jadi di sini identitas dengan adanya perkembangan zaman yang semakin cepat dan ketika kita berada di revolusi 4.0 atau revolusi 4.0, maka konsep identitas itu juga makin hari makin tergerus oleh perkembangan zaman. Bagaimana identitas yang awalnya melekat pada diri kita sebagai suatu jati diri, sebagai bentuk jati diri kita, tetapi dengan adanya media ada konstruksi-konstruksi yang diciptakan media dan ada apa yang disebut oleh Herbert Marcuse disebut one dimensional man atau manusia satu dimensi. Bagaimana media itu menciptakan sebuah citra yang pada akhirnya membentuk identitas masyarakat atau individu tersebut. Kemudian slide berikutnya berkaitan dengan konseptualisasi informal dan formal. Jadi adapun konsep-konsep yang baik bersifat formal ataupun informal. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan identitas dan identifikasi. Jadi di sini identitas lebih berkaitan dengan jati diri seseorang. Bagaimana dia berasal, bagaimana apa yang membedakan dia dengan orang lain. Kemudian ada identifikasi atau bukti diri dari orang tersebut terhadap jati dirinya. Apa yang menjadi bukti seorang itu, identitas seorang itu. Kemudian ada konsep identitas diri. Identitas diri adalah jati diri atau dimana merupakan ciri khas dari diri individu itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan web 2.0 dan konseptualisasi wiki, blog, bookmark, sosial dan alat lainnya. Jadi seperti yang kita ketahui, perkembangan internet hari ini sangat cepat. Jadi awalnya berkembang dari Wikipedia, blog, bookmark, dan sekarang sudah lebih kompleks lagi. Kemudian ada pengguna dengan adanya perkembangan informasi yang sangat cepat. Ada juga yang menggunakan identitas lingkungan sosial secara online atau secara virtual. Jadi masalah di sini ada masalah identitas nyata. Banyak sekali yang seperti yang kita ketahui bersama, kita merupakan pengguna media sosial. Jadi ketika kita diperhadapkan oleh yang namanya hacker atau orang yang bisa meretas akun kita, di mana akun kita di mana identitas kita di dunia nyata bisa diretas oleh orang yang berpengalaman atau disebut hacker di dunia maya. Kemudian bab 2 berkaitan dengan hidup sebenarnya dalam realitas virtual dan identitas virtual. Jadi realitas virtual ini berkaitan dengan realitas semu yang diciptakan oleh media itu sendiri. Bagaimana realitas media atau realitas semu yang diciptakan media yang menurut Jean Baudrillard dinamakan sebagai rancangan agenda setting, yang mana dengan adanya realitas virtual ini dapat membentuk citra pemahaman orang terhadap segala sesuatu. Contohnya ketika berbicara tentang cantik, masyarakat akan banyak yang mengatakan cantik itu putih, bersih, rambutnya bagus, badannya bagus. Itu merupakan sebuah identitas atau sebuah realitas yang dibentuk oleh media itu sendiri. Sehingga di sini kaum kapital membentuk bagaimana cantik itu menurut pandangan mereka, sehingga mereka menjual produk mereka ke masyarakat luas dengan menciptakan citra cantik itu seperti ini. Cantik itu putih, cantik itu badannya bagus, cantik itu kurus, cantik itu sekian-sekian. Dan itu merupakan sebuah identitas yang diciptakan oleh
realitas virtual itu. Kemudian identitas virtual ini, identitas di dalam dunia maya ini juga menciptakan sebuah tantangan baru baik di bidang teknologi ataupun di bidang hukum. Jadi di sini dengan adanya identitas virtual merupakan tantangan baru di bidang teknologi dan di bidang hukum. Akhir-akhir ini ada undang-undang IT atau undang-undang berkaitan dengan penggunaan teknologi, di mana seorang tidak dapat sebebas-bebasnya mengakses teknologi tersebut. Bagaimana terjadi pencurian akun dan lain sebagainya, dan pencitraan yang diciptakan media itu bisa juga diatur dalam undang-undang. Bagaimana seorang individu atau masyarakat bijak menggunakan media sudah diatur di dalam undang-undang IT. Kemudian slide berikutnya berkaitan dengan penggunaan dan penyalahgunaan data biometris dan jaringan sosial. Jadi di sini berbicara tentang media sosial pastinya tidak akan lepas dari penyalahgunaan data. Jadi banyak sekali yang memanipulasi data, menggunakan biodata orang lain dan foto profil orang lain untuk keperluan dia di media sosial, untuk melakukan jaringan sosial. Jadi di sini banyak juga akun-akun palsu, akun-akun yang sengaja diciptakan untuk sebagai pengenalan di media sosial yang kemudian menjaring orang-orang, menjaring pertemanan yang lebih luas. Tetapi banyak juga akun-akun yang diciptakan tapi bukan merupakan identitas asli dari si pemilik akun tersebut, dan menggunakan foto yang bukan merupakan foto asli dari si pemilik akun. Kemudian bab berikutnya berkaitan dengan memperkuat profil menyambung ke grid seluler. Jadi di sini dengan adanya perkembangan sosial media yang sangat cepat saat ini, banyak juga yang memperkuat akunnya, banyak juga yang menggunakan foto profil untuk menjaring pertemanan di dunia maya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan peningkatan manusia, robot, dan perjuangan hak asasi manusia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, diprediksi di tahun 2045 ataupun 2050 kinerja manusia akan digantikan oleh kinerja robot. Di Jepang hari ini juga banyak sekali robot-robot yang digunakan, dan tenaga robot lebih dipakai ketimbang tenaga manusia. Jadi di sini jika banyak robot yang memenuhi kehidupan masyarakat saat ini, maka di sini ada perjuangan hak asasi manusia. Bagaimana populasi robot akan lebih banyak daripada manusia. Jadi hal tersebut akan mengganggu hak asasi manusia. Jadi di sini dengan adanya populasi robot yang banyak, maka di sini tenaga manusia tidak akan dipekerjakan. Diprediksi di tahun 2045 atau sampai tahun 2050 banyak yang menggunakan tenaga mesin ketimbang tenaga manusia. Jadi di sini tenaga padat karya tidak dipakai dan diganti oleh tenaga robot. Tapi hari ini juga di negara-negara maju seperti Jepang, Australia sekarang sudah mensistemkan pekerjaan menggunakan robot itu sendiri. Jadi di sini para pejuang kaum feminis dan lain sebagainya, mereka harus memperjuangkan hak asasi manusia tersebut. Kemudian berkaitan dengan bab 6, kontrol lebih lanjut untuk mesin. Jadi sini sejatinya yang menciptakan teknologi mesin itu adalah manusia. Jadi di sini manusia mempunyai fungsi kontrol terhadap teknologi yang diciptakan, terhadap mesin yang diciptakan, sehingga penggunaan mesin sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari pembuatan mesin tersebut.
Kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan peran forensik dalam identitas. Jadi di sini salah satu yang sangat berguna di bidang kesehatan tentunya berkaitan dengan peran forensik. Jadi di sini ketika terjadi kecelakaan pesawat maupun kapal, dan ketika tidak diketahui jenis identitas orang tersebut, maka di sini banyak yang melakukan forensik atau untuk membedah dan mengetahui identitas dari si korban tersebut. Jadi di sini forensik sangat membantu dalam pengidentitasan individu maupun masyarakat tersebut. Jadi sangat membantu kehidupan masyarakat. Dari sekian dari saya.